Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, perkenalkan saya Rifai Ramadan. Saya Dimas Agustio. Saya Rian Ardi Purnama. Jadi di sini kami akan memaparkan hasil dari kerja proyek kami untuk membuat lampu simpang 4 lampu merah. Saya sebagai pembawa PPT pertama akan menjelaskan tentang latar belakang dari proyek kami. Traffic light berfungsi untuk mengatur dan meningkatkan keselamatan di persimpangan jalan. Yang kedua yaitu meningkatnya jumlah kendaraan untuk sistem pengaturan lalu lintas yang lebih efektif. Yang ketiga, traffic light konvensional dengan waktu tetap masih memiliki keterbatasan dan dapat menyebabkan kemacetan. Yang keempat yaitu finish state machine atau FSM dapat digunakan untuk mengatur perpindahan lampu secara otomatis dan terstruktur. Tujuan dari proyek kami pada kali ini yaitu merancang sistem traffic light otomatis berbasis finish state machine atau FSM melalui penyusunan tabel kebenaran, penyederhanaan logika menggunakan KIMEP serta perancangan rangkaian pengendalian sistem digital. Selanjutnya yaitu manfaat dari proyek meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam perancangan sistem traffic light berbasis FSM sebagai penerapan konsep elektronika digital sistem kendali dan otomatis. Selanjutnya yaitu teori dasar perancangan proyek sistem rangkaian digital. Sistem rangkaian digital merupakan sistem elektronik yang bekerja menggunakan sinyal binar 0 dan 1 untuk mengolah data. Sistem ini dibangun untuk menggunakan gerbang logika yang terdiri dari rangkaian kombinasi dan sekuensial serta memanfaatkan aljabar boolean untuk menyederhanakan desain sehingga lebih efisien dan mudah diterapkan pada teknologi modern. Yaitu selanjutnya traffic light. Traffic light merupakan perangkat pengatur lalu lintas yang menggunakan lampu merah, kuning, dan hijau untuk mengendalikan pergerakan kendaraan di persimpangan jalan. Sistem ini berfungsi untuk mengatur arus kendaraan agar lebih tertib, mengurangi risiko terjadinya kecelakaan, mengurangi kemacetan, serta memberikan kesempatan bagi kendaraan dari setiap arah untuk melintas secara bergantian. Ini dari dasar perancangan proyek. Yang pertama yaitu gerbang logika. Gerbang logika digital merupakan rangkaian dasar dari sistem digital yang digunakan untuk mengelola sinyal binar yaitu 0 dan 1. Gerbang logika menjadi komponen utama dalam berbagai perangkat elektronik dan sistem kontrol digital untuk melakukan operasi logika sesuai fungsi yang diinginkan. Ini berikut merupakan 3 gerbang dasar yang kami gunakan yaitu OR, M, dan NOT, yaitu IC digital. IC digital merupakan komponen elektronika yang bekerja menggunakan logika binar 0 dan 1 untuk melakukan proses logika, penyimpanan data, dan pengendalian rangkaian. IC digital terdiri dari berbagai jenis seperti gerbang logika, flip-flop, counter, dan register yang banyak digunakan dalam sistem kontrol otomatis. Pada proyek traffic light kali ini, IC digital berfungsi untuk mengatur perpindahan kondisi lampu secara otomatis, teratur, dan berulang sesuai dengan urutannya. Yang selanjutnya yaitu counter, pencacahan digital. Counter merupakan rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk menghitung pulsa clock dan menghasilkan urutan state tertentu secara berulang. Counter terdiri dari beberapa flip-flop dan banyak digunakan pada sistem kontrol otomatis, pengaturan waktu, serta perangkat digital lainnya. Pada proyek traffic light, counter berfungsi sebagai perpindahan kondisi lampu secara otomatis, teratur, dan berulang berdasarkan sinyal clock. Selanjutnya teori dasar perancangan proyek. Yang pertama yaitu rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial merupakan rangkaian digital yang outputnya dipengaruhi oleh input saat ini dan keadaan sebelumnya yaitu state. Rangkaian ini menggunakan elemen memori seperti flip-flop untuk menyimpan data dan menghasilkan urutan kerja tertentu. Pada proyek traffic light kali ini, rangkaian sekuensial digunakan untuk mengatur perpindahan lampu secara otomatis, teratur, dan berulang berdasarkan perubahan state dan sinyal clocknya. Prinsip kerja dari proyek kali ini yaitu sistem traffic light simpang 4 bekerja menggunakan konsep finish state machine atau FSM yang terdiri dari 12 state S0 sampai S11.
perpindahan antar step dikendalikan oleh kontak sinkron berbasis JK flip-flop dan menerima sinyal clock sebagai peraturan sistem. Pada step awal, jalur 1 memperoleh lampu hijau, kemudian berubah menjadi kuning dan dilanjutkan dengan kondisi semua lampu merah sebagai jeda perpindahan. Setelah itu, sistem memberikan giliran kepada jalur kedua, yaitu simpang kedua, untuk melakukan seperti tadi, yaitu lampu hijau dan kuning. Begitulah seterusnya. Pertama, logika hasil penyederhanaan Kimet digunakan untuk mengendalikan nyalanya LED merah, kuning, dan hijau pada setiap jalur. Baik, saya akan melanjutkan materi pertama. Di sini adalah penyelesaian perencanaan proyek. Yang pertama itu hasil perancangan step diagram. Step diagram menggambarkan urutan perpindahan kondisi lampu lalu lintas menggunakan metode Find Step Machine. Setiap step mewakili kondisi lampu pada tiap jalur persimpanan sehingga algoritma sistem menjadi lebih struktur dan lebih dipahami. Kemudian ada urutan perpindahan step. Sistem traffic light terdiri dari 12 step, yaitu S1 sampai S11, S0 sampai S11 yang berpindah secara berurutan. Setiap jalur mendapat giliran lampu hijau, kemudian lampu kuning dialihkan semua lampu merah sebelum berpindah ke jalur berikutnya. Setelah step terakhir selesai, sistem kembali ke step awal dan bekerja secara siklik atau berulang. Kemudian ada fungsi step semua merah. Fungsi step semua merah merupakan kondisi jeda saat seluruh lampu lintas menyala merah secara bersamaan sebelum perpindahan ke jalur berikutnya. Kondisi ini memberikan waktu pengosongan persimpangan, mengurangi potensi konflik arus kendaraan, serta meningkatkan keselamatan lalu lintas. Kemudian ada sistem clock dan timing. Perpindahan antar step dikendalikan oleh sinyal clock atau timer. Step-step aktif selama waktu yang telah ditentukan. Kemudian sistem berpindah otomatis ke step berikutnya secara teratur dan sinkron. Mekanisme ini memungkinkan traffic light bekerja otomatis. Kemudian ada hasil perancangan tabel keadaan atau state tabel, yang dimana ini adalah tabel keadaan dari untuk lampu logika lampu merah. Kemudian dari state tabel tadi digunakan untuk menentukan keurutan state dan kondisi output sistem traffic light, yang dimana persamaan logika output diperoleh melalui penyerahan Carnot, sedangkan perpindahan state direalisasikan menggunakan kontak sinkron mode 12 berbasis flip-flop JK. Dan ini adalah tabel eksitasi dari flip-flop JK. Kemudian hasil perancangan tabel kebenaran. Berdasarkan perancangan, tabel kebenaran disusun menggunakan kombinasi step dari S0 sampai S11. Setiap step menghasilkan kondisi output tertentu pada lampu lalu lintas sesuai urutan perpindahan sistem traffic light. Nilai logika pada tabel kebenaran digunakan untuk menentukan kondisi nyala lampu merah, kuning, hijau pada masing-masing jalur. Hasil kebenaran ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyederhanaan logika menggunakan Carnot. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari logika lampu merahnya. Kemudian ada hasil penyederhanaan menggunakan Carnot. Yang pertama yaitu hasil penyederhanaan fungsi output traffic light, yang dimana untuk simpang 1 lampu hijau itu menghasilkan peta Carnot Q3 aksen, Q2 aksen, Q1 aksen, Q0 aksen. Kemudian untuk lampu simpang 1 lampu kuning menghasilkan QM menghasilkan yaitu Q3 aksen, Q2 aksen, Q1 aksen, Q0. Kemudian lampu merah pada simpang 1 menghasilkan Q3 aksen, Q2 tambah Q3, Q2 aksen tambah Q3 aksen, Q1. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Traffic light dari filmnya yaitu kita dapatkan di simpang 2 hijau, lampu hijau yaitu kita dapatkan 3 aksen, Q2 aksen, Q1, Q0. Kemudian untuk simpang 2 lampu kuning kita dapatkan nilai berupa Q3 aksen, Q2, Q1 aksen, Q0 aksen. Dan yang ketiga yaitu simpang 2 merah kita dapatkan dengan hasil Q3, Q2 aksen ditambah Q2 aksen ditambah dikali Q1 aksen ditambah Q3 aksen, Q2 Q0 ditambah Q3 aksen, Q1 Q0 aksen dengan menggunakan rumus N pangkat 2 pangkat N. Selanjutnya dalam simpang 3 lampu hijau yaitu kita mendapatkan nilai Q3 aksen, Q2, Q1, Q0 aksen dengan prinsip yaitu 2 pangkat N. Kemudian S3 simpang 3 kuning yaitu kita mendapatkan nilai yaitu Q3 aksen, Q2, Q1, Q0.
Kemudian yang selanjutnya simpang 3 lampu merah kita dapatkan Q2 aksen, Q3 aksen, ditambah Q3 aksen, Q1 aksen. Kemudian untuk yang simpang 4 lampu hijau kita mendapatkan nilai yaitu Q3, Q2 aksen, Q1 aksen, Q0 aksen. Selanjutnya untuk simpang 4 lampu kuning kita dapatkan nilai yaitu Q3, Q2 aksen, Q1, Q0. Dan yang keempat dan yang selanjutnya terakhir simpang 4 lampu merah yaitu kita dapatkan Q3 aksen ditambah Q2 aksen, Q1 aksen, Q0 aksen ditambah Q2 aksen, Q1, Q0 dengan menggunakan persamaan 2 KN. Berikut merupakan gambaran rangkaian hasil dari percobaan yang kami pakai di Proteus. Alat tambahan yang kami gunakan pada proses untuk membuat lampu merah simpang 4 yaitu IC 74154, IC 7404, IC 7408, dan IC 7404 not IC 7476 yaitu IC counter, IC NE555 yaitu IC timer, kemudian kabel tunggal, kapasitor, resistor, dan LED dan breadboard. Baik, ini merupakan simulasi dari rangkaian lampu merah simpang 4 yang telah kami buat. Jadi di sini terdapat 4 buah komponen IC counter dan beberapa gerbang logika AND OR. Dan di sini kami membuat sebuah rangkaian pembatas yaitu agar mereset dari ketika simpang 4 lampu merah dia bisa kembali menuju awal. Baik, untuk lebih jelasnya akan kita coba. Jadi dapat kita lihat ketika lampu hijau simpang 1 hidup, maka lampu merahnya mati dan lampu merah yang lainnya hidup. Dan kecepatan dan delay dari perpindahan lampu ini kami atur menggunakan kapasitor. Ini merupakan sebuah rangkaian jadi yang telah kami selesaikan. Kami menggunakan ada 6 IC. Yang pertama yaitu ada IC NE555 sebagai IC timernya, dan kecepatan diatur berdasarkan IC tersebut menggunakan kapasitor dan resistor. Dan juga di sini ada IC dari counter yaitu 7466 yang ini dan yang ini. Ini yang tengah merupakan IC dari N, dan yang bagian sini yang besar ini merupakan IC decoder yaitu IC peringkas agar tidak banyak menggunakan IC lainnya. Di sini juga kami menggunakan 12 buah LED sebagai output dari lampu merah simpang 4 tersebut, dan kami menggunakan resistor 220 ohm terhadap LED-nya. Power supply kami gunakan yaitu Arduino Uno 5 volt. Kami menggunakan Arduino Uno karena tegangannya yaitu stabil. Di sini dapat kita lihat baik di lampu hijau simpang 1 itu hidup dan lampu merahnya mati sesuai dengan Proteus tadi. Maka proses akan terus berlanjut hingga simpang 4. Dengan nilai yaitu 5-6 detik. Kita akan melihat sampai simpang 4. Dan terbukti dia menyala hingga lampu simpang 4. Maka selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil dari perancangan,
Sistem traffic light simpang 4 berhasil dirancang menggunakan konsep finite state machine dan rangkaian digital sequential berbasis flip-flop JK. Sistem bekerja melalui 12 step yaitu S0 sampai S11 yang mengatur perpindahan lampu hijau, kuning, dan merah pada setiap jalur secara berurutan dan otomatis. Penyusunan step diagram, step tabel kendaraan serta penyerahan logika menggunakan Carnot menghasilkan kesamaan logika yang dapat direalisasikan untuk membentuk rangkaian digital. Hasil perancangan menunjukkan bahwa sistem mampu mengendalikan lampu lalu lintas secara sinkron, teratur, stabil, dan berulang sesuai urutan yang telah ditentukan sehingga konsep sistem digital dan kendali otomatis dapat diterapkan dengan baik pada proyek kali ini. Sekian hasil dari presentasi kami kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.